Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yudit Samanta untuk program tamu hari ini. Dan kita pemirsa iNews TV Lampung, kita kehadiran dua orang yang sangat istimewa hari ini. Memang ketika kita ingin sukses harus berusaha, perlu waktu, ilmu, kemudian juga ketekunan, serta kesabaran untuk menjadi sukses. Sekarang kalau kita bicara masalah sukses, berbagai peristiwa, berbagai kejadian sudah kita lewati. Dan dua orang tamu spesial saya hari ini adalah Muhammad Siddiq Hardian selaku entrepreneur muda, bersama juga dengan Mas Suhendra selaku owner Mahkota Souvenir. Mereka ini tidak hanya bermimpi menjadi pengusaha sukses, artinya masih bermimpi di sini, masih perlu durasi, waktu, dan kesabaran untuk menjadi sukses. Apa saja kiat-kiatnya dan bagaimana yang mereka lakukan untuk menjadi pengusaha sukses? Langsung kita jumpai mereka saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muhammad Siddiq, apa kabar? Mas Hendra juga? Sehat. Senang ya melihat dua orang muda dan terus bermimpi untuk jadi sukses. Saya ke Mas Muhammad Siddiq dulu. Kalau untuk menjadi sukses, artinya masih banyak proses-proses yang dilalui saat ini sebagai entrepreneur muda. Sudah banyak kegiatan ataupun katakanlah melalui seminar-seminar yang dilaksanakan, seminar apa saja yang pernah Anda ikuti? Kalau seminar ya cukup banyak ya Mbak ya. Cuman kalau saya sih lebih kalau mengikuti kegiatan tentang ilmu entrepreneur itu lebih yang ke workshopnya ya. Workshop. Misalkan pelatihan ke properti atau misalkan ada bagaimana kita bisa mendapatkan permodalan dan sebagainya. Boleh tahu antara lain kalau di 2015 katakanlah yang terdekat ini yang pernah diikuti? Kemarin baru pulang dari Jakarta, itu acara Pesta Wirausaha Nasional. Yang di acara itu kurang lebih 24 pembicara. Dan yang didapatkan itu banyak sekali mungkin. Iya, banyak sekali. Bisa diceritakan? Artinya di situ kita bisa belajar tentang banyak macam bisnis seperti itu. Karena sekarang dunia teknologi, artinya betul, memang kita harus belajar banyak tentang internet, tentang e-commerce dan sebagainya seperti itu. Dan di sana sangat lengkap sekali pematerinya seperti itu. Ya, apakah memang untuk menjadi entrepreneur muda, kalau menurut Anda sendiri, Mas Siddiq, bisa dipanggil seperti itu? Okay. Mas Siddiq, apakah ini memang sulit ataukah memang harus disertai dengan langsung praktik? Ya, intinya sih kalau kayak pelatihan ataupun seminar itu sebenarnya kan hanya untuk di awalnya saja supaya kita tidak bergerak itu, bertindak itu tidak asal-asalan seperti itu. Artinya memang lebih bagus ketika kita ikut pelatihan, kita pun sambil berjalan usahanya seperti itu. Luar biasa ya, anak muda tapi terus ya menggali potensi sebagai entrepreneur muda, luar biasa. Apa sih enaknya kemudian kenapa memilih menjadi entrepreneur muda? Apakah memang terus harus selalu memasang mimpi? Kata orang kan bermula dari mimpi nih. Kalau menurut Siddiq sendiri seperti apa? Ya, bermula dari mimpi, kalau saya sih lebih ke kita harus selalu mencari alasan untuk kenapa sih kita harus memang pengen jadi pengusaha seperti itu. Kalau saya sih memang menjadi pengusaha memang sebagai cita-cita, karena ketika saya masih di kelas 3 MTS pun sudah punya arah cita-cita ke sana seperti itu. Makanya ketika disuruh memilih pas kalau menengah, saya memilih ke sekolah kejuruan. Ini foto-fotonya yang ya ini ya, foto-foto Mas. Oke. Apakah ketika mengikuti seminar, workshop dan lain-lain itu juga sudah sering dipraktikkan dan bagaimana? Sering menemui kendala, kegagalan atau apa, bisa di-share sedikit? Ya, pada kenyataannya antara yang disampaikan materi di workshop itu memang
banyak hal yang berguna seperti itu. Tapi kalau di lapangan tentunya setiap pengusaha akan Menemukan kendala. menemui masalah yang berbeda di antara satu sama lainnya seperti itu. Oh gitu ya, tapi nggak kapok dan terus menggali lagi ya. Dalam menjalani praktik bisnis tersebut, apakah kemudian kendala yang ditemukan membuat down atau seperti apa? Ya, kalau down kita kadang merasa capek ya, alamiah ya Mbak ya. Tapi kan memang karena kita ingat dengan apa yang mau kita tuju seperti itu, jadi kita berusaha lagi. Oke. Terus bermimpi ya. Iya. Hendra, saya ke Hendra dulu. Hendra sebagai owner dari Mahkota Souvenir, pasti masih terus ingin bermimpi menjadi yang lebih dan lebih. Coba diceritakan sedikit apakah mimpi tersebut, padahal sudah menjadi owner nih. Iya, terima kasih. Kalau dengar kata owner, biasanya terbayang langsung pengusaha, punya perusahaan, PT segala macam. Betul. Tapi sebetulnya nggak juga. Ya. Kalau owner itu berarti kan dia yang lola, dia yang punya lah. Berarti ibu-ibu yang jual gorengan, jual nasi uduk udah bisa dibilang owner gitu kan. Iya. Nggak harus berbayangnya yang besar-besar gitu. seperti itu. Baik. Kemudian kalau bermimpi ya udah pastilah kita setiap pengusaha sudah sehebat apapun pasti masih punya mimpi. Misalnya sekelas Khairul Tanjung mungkin udah pasti dia juga masih punya mimpi, apalagi kita yang masih jauh di bawah gitu kan. Baik. Ya. Jadi masih terus bermimpi Masih ya. Butuh berapa lama sih untuk concern menjadi, katakanlah, memilih souvenir sebagai concern fokus bisnisnya? Iya, kalau untuk konsen mungkin 2 tahun ini ya, 2 tahun ke belakang saya membranding atau konsen di souvenir. Sebetulnya kita di percetakan juga, cuman setelah kita hitung-hitung ternyata souvenir yang lebih peluangnya lagi sangat besar lah. Kenapa kemudian memilih fokus di souvenir? Souvenir. Kalau souvenir bisa dibilang pertama karena hobi. Iya. Hobi dalam Hobi membuat namanya souvenir sendiri. biasanya berhubungan dengan kreativitas. Kreativitas, berhubungan baik. dengan, kerajinan tangan Baik, gitu kan. baik. Saya dari SMP, SMA itu paling senang gitu, ngerjain kerjaan tangan. Bahkan ketika SMP sering diminta teman-teman buatin lalu dibayar gitu. Itu bentuknya seperti apa? Kalau souvenir, kalau di tempat saya itu ada jenis-jenisnya. Ada souvenir untuk pernikahan. Baik. Kemudian ada souvenir untuk wisuda, Iya. boneka wisuda seperti itu. Kemudian ada souvenir untuk promosi, kayak kampanye gitu, dari gelas, di sablon segala macam. Ya, Hendra, Iya. saya bertanya apakah itu mengikuti tren zamannya pada saat ini, lagi musim ini A, kemudian ikut A, atau memang ada ciri khas atau keunikan sendiri dari Mahkota Souvenirs? Ya, keunikan kalau kita mengambil branding Lampung, kita buat beberapa souvenir Siger. khas Lampung, seperti miniatur menara Siger, gajah gitu. Kemudian kita juga membuat yang ya sesuai sekarang zamannya, trennya apa, coba kita buat lah. Misalnya sekarang lagi trennya misalnya misalnya upin-upin gitu, kita buat souvenir yang sesuai ininya lah. Iya. Hendra, sekali lagi saya menanyakan, selama kurun waktu 2 tahun untuk kemudian memutuskan untuk fokus di bisnis souvenirs, itu sempat bimbang dan ragu atau tidak, apa emang sudah melihat pasar yang dibutuhkan pasar saat itu memang souvenir? Iya, nggak ada ragu dari awal kita pertama memang karena hobi ya. Ada yang mengatakan salah satu orang terkreatif di Indonesia yaitu Pak Ridwan Kamil yang saat ini Iya. Bupati Bandung. Wali Kota Bandung. Iya. Itu mengatakan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Hobi. Begitu, hobi yang dibayar gitu kan. Itu Oke, paling oke. ya alhamdulillah saya mengerjakan pekerjaan Iya. yang itu sudah hobi dibayar pula gitu sama Iya, orang. Jadi ya kita malah lebih enjoy. Baik. Nah, yang pertama itu enjoy, yang kedua produknya kalau souvenir kan tanpa ada matinya, tidak ada Iya. selagi orang membutuhkan kita tetap bisa produksi. Gitu. Baik. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kita ini, pemirsa iNews TV Lampung. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Yudit Samanta masih bersama Anda dan kita tetap berada di program tamu hari ini. Kita bertanya kembali dengan dua orang muda, entrepreneur muda, disebut saja seperti itu, yang saat ini terus bermimpi untuk menjadi pengusaha sukses. Saya ke Sidik lagi. Sidik, apa kalau menurut Sidik kriteria pengusaha sukses itu seperti apa? Kriteria pengusaha sukses itu menurut saya yang jelas dia nggak gampang ngeluh ya, seperti itu. Karena kalau bisnis dan hidup itu pasti sangat berkaitan seperti itu. Artinya ketika bisnis lagi sedang turun, mungkin nanti kita di kehidupan sehari-hari jadi moodnya tidak baik untuk orang-orang dekat kita, seperti itu. Yang terus yang jelas kita jangan merasa lebih pintar dari orang lain, seperti itu. Artinya kita bisa belajar dengan kawan-kawan yang memang omsetnya lebih besar dari kita, seperti itu. Kalau boleh tahu kriteria model yang sukses yang saat ini Sidik idam-idamkan atau impikan itu yang seperti apa dan siapa, boleh tahu? Kalau Banyak mungkin. model banyak ya, misalnya kayak Om Bob Sadino almarhum, seperti itu. Kalau dia kan lebih mengajarkan kita lebih banyak bertindak seperti itu. Dan kalau yang lainnya mungkin Ustadz Yusuf Mansur, seperti itu. Kalau model yang sukses menurut saya, seperti itu. Dan itu saat ini yang menjadi impian Sidik. Ya, artinya sukses bagi saya bukan hanya sekedar uang, seperti itu. Karena definisi menjadi pengusaha bagi saya adalah pengusaha bukan hanya sekedar untuk mencetak uang, tapi juga melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak, seperti itu. Kalau kita bicara mengenai teori dan praktek, kalau menurut Sidik bagaimana relevansi antara teori dan praktek untuk menjadi pengusaha sukses? Ya, relevansinya antara teori dan praktek, kebetulan kalau saya kan sekarang bisnisnya di Bajaringan ya Mbak ya. Artinya kalau teori kan tentu seperti ilmu-ilmu menghitung kemiringan, itu kita membutuhkan memang teori matematikanya, seperti itu. Artinya dan itu kepakai di lapangannya, seperti itu. Teknik komunikasi, bagaimana kita berbicara kepada klien, seperti itu teori-teori seperti itu banyak sekali kepakai di lapangan, seperti itu. Sangat berkorelasi, Iya, sangat berkorelasi. punya relevansi antara itu. Iya. Saya ke Hendra lagi. Hendra, apakah bisnis souvenir saat ini sudah bisa dibilang sukses? Kalau menurut Hendra? Saya dengan percaya diri mengatakan iya. Karena sukses adalah hak setiap orang ya. Karena pengertian sukses menurut saya, karena suksesnya menurut definisi saya sendiri. Iya. Sukses menurut definisi saya adalah cukup satu kata, bermanfaat. Bermanfaat untuk Buat siapa saja, lebih-lebih pada keluarga. Ketika kita bisnis kita, walaupun hasilnya seberapapun, ketika itu hasilnya bisa bermanfaat, terutama untuk keluarga kita, buat orang sekitar,
saya kira itu sudah bisa dikatakan sukses lah gitu. Luar biasa. Saya mempunyai pertanyaan yang sama dengan Sidik tadi. Hendra, kalau menurut Mas Hendra sendiri, apakah pengusaha sukses itu yang seperti apa? Apakah menjadi konglomerat seperti Nabi kita, atau seperti Om Bob Sandido tadi, Sidik mengatakan seperti itu, atau seperti Yusuf Kala, atau Itu ada lain? Udah dijawab yang pertama tadi, seperti Rasulullah Nabi Muhammad ya. Kita nggak jauh-jauh. Kalau dibilang sukses ya seperti beliau gitu kan, bermanfaat itu tadi. Sampai dengan saat ini perjalanan di 2 tahun katakan memegang sebagai owner dari Mahkota Souvenirs, yang Hendra rasakan sudah mulai enjoy di situ, sudah mulai merasa bermanfaat untuk orang lain, atau seperti apa? Atau punya definisi lagi sendiri? Mimpi-mimpinya termasuk? Tentu kalau mimpi pasti ada gitu. Bermanfaat kan artinya apa yang maksimal kita saat ini dapatkan itu dimanfaatkan. Tapi tentu kita ingin punya hasil yang lebih maksimal lagi agar kita lebih bermanfaat lagi gitu kan. Dan itu tidak akan terputus, tidak ada batasnya gitu. Ada kata-kata tadi Hendra bilang Hendra sudah merasa sukses menurut versi Hendra sendiri. Dan menurut versi Hendra tuh apakah kemudian juga ditularkan ke katakan tim ataupun kru ataupun apa bisa dibilang anak buah atau lain-lain? Iya, betul. Bagaimana Hendra cara menerapkan sebagai entrepreneur muda? Ya tentu prinsip ini saya tularkan pada tim saya, termasuk keluarga dan rekan-rekan juga yang sama-sama berpartner gitu. Ini Hendra? Oh, ya. Ini bisa dijelaskan? Oh, ini ya jenis-jenis souvenir Lampung ya, ciri khasnya ya. Oke. Baik. Mungkin nanti ada foto yang khusus untuk hasil dari Hendra sendiri ya. Iya. Oke. Hendra sudah berapa kali mengikuti pameran? Kalau pameran kita baru sekali. Tapi kalau untuk seminar kita sering, setiap ada seminar kita menjadi sponsorship mungkin ya. Souvenir, beberapa jenis souvenir kita berikan ke pembicara misalnya, seminar-seminar apa. Baik, gitu. baik. Dan hasil dari kreativitas Hendra ini, Mahkota Souvenir bisa ditemukan di mana saja selain di memang workshopnya, selain di home industry-nya? Kalau untuk sementara target kita, karena setiap usaha pasti ada step by stepnya. Baik. Kita target jangka pendek kita masih main di Lampung dulu, baru setelah itu insya Allah mudah-mudahan bisa ekspansi lah. Dalam melakukan ekspansi ataupun distribusi hasil kerajinannya sendiri, Hendra melakukan berbagai macam trik, apa-apa saja Hendra? Iya, salah satu untuk kita ekspansi tentu kita link mitra gitu. Kebetulan kita ikut komunitas gitu ya, komunitas yang kebetulan sama dengan Mas Sidik, komunitas tangan di atas. Tangan di atas itu skupnya nasional, dan itu berisi berbagai jenis pengusaha-pengusaha dari berbagai macam bidang, dan kita kolaborasi di situ gitu, untuk memperkenalkan produk kita ke luar Lampung. Melalui online juga? Online ya. Jadi kalau bisa dikatakan penyebaran ataupun distribusi produk-produk Hendra adalah melalui pameran online, kemudian juga melalui komunitas-komunitas yang ada di Lampung seperti itu. Dan untuk di Lampung sendiri, kendalanya yang paling berat kalau buat Hendra saat ini dan masih menjadi mimpi untuk menerobos kendala itu apa Hendra? Kendala berat? Jangan dibilang banyak ya. Iya. Kendala berat mungkin kalau saya adalah manajemen ya, karena terus terang saya berusaha buka usaha sendiri itu ada istilahnya power of the kepepet. Oh. Power of saya pernah dengar seminar yang power ya, of the kepepet. artinya kalau lihat CV saya cuma tamatan SMA. Baik. Ketika tamat SMA, karena kekurangan dari orang tua gitu ya, bisa dibilang, tentu kita dengan keadaan seperti itu, kita mau kerja sama orang pasti apa sih posisinya, hanya cuma itu gitu kan. Jadi kendala mungkin ilmu manajemen segala macam, maka itulah tapi toh ilmu itu tidak harus didapatkan di bangku formal gitu. Makanya saya walaupun dengan keterbatasan pendidikan, mungkin saya rajin lah ikut minta ilmu dari orang-orang yang berkompeten lah. Termasuk gitu. dari komunitas TDA tadi betul, ya, betul. mencari ilmu di atas-atas sudah sukses. Oke. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Yudi Samantha akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. I really wanna love somebody. I really wanna dance the night away. I know we're only halfway there, but you take me all the way. You take me all the way. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung.
situasi terkini tentang Lampung. Kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, iNews TV Lampung, inspiring and informative masih bersama Anda. Tamu hari ini, dan kita masih bersama dengan Muhammad Siddiq beserta dengan Hendra selaku owner Mahkota Souvenirs. Kita masih bersama dua orang entrepreneur muda yang masih terus memiliki mimpi-mimpinya untuk menjadi pengusaha sukses. Saya ke Mas Siddiq. Mas Siddiq, kalau riwayat pendidikan Mas Siddiq yaitu sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah, terus ke Madrasah Sanawiyah, lalu ke SMK Manajemen Bisnis. Nah, apa yang hendak Mas Siddiq cari pada saat itu? Ya, kalau apa yang dicari mungkin lebih dari peralihan MTS ke sekolah menengah kejuruan. Memang sudah izin dengan orang tua, sudah menyampaikan sepertinya cita-cita saya memang mau ke arah ke dunia bisnis. Maka saat itu memang tesnya pun di SMK itu saya jurusan manajemen dan bisnis seperti itu. Artinya memang yang dicari adalah berusaha membuka jalur untuk menuju pengusaha. Luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa. Lulus dari SMK jurusan bisnis dan manajemen. Lalu kuliah pun Anda di IAIN jurusan ekonomi Islam. Memang berarti sejak awal sudah menginginkan menjadi pengusaha. Sedikit lagi cerita. Luar biasa. Ya, kenapa akhirnya saya memilih ke IAIN dan memang jurusan ekonomi juga. Artinya pengusaha pun ketika kita berbicara dunia bisnis, tidak hanya hal-hal yang tentang berkaitan dengan usaha kecil menengah seperti itu. Artinya pengusaha pun dia bisa berkontribusi dengan negara, dengan secara lebih luas seperti itu. Ini waktu mengikuti ini di mana nih? Bisa diceritakan waktu mengikuti TDA kemarin ya? Ya, ini di Jakarta pas di Taman Mini. Ya, itu TDA kemarin ya. Kabarnya karena sibuk menjadi entrepreneur muda, sibuk berbisnis sana sini, sempat berhenti atau pause ya, katakan pause dari kuliah itu tidak sedikit. Ya, begini ya, kalau pause dengan sengaja ataupun memang berhenti dengan sengaja itu insya Allah tidak seperti itu gitu. Karena pun memang dari sejak awal dari saya kuliah pun memang saya sambil berbisnis seperti itu. Artinya memang bukan bisnisnya saya rasa seperti itu. Justru malah bisnis menurut saya malah mendukung kegiatan-kegiatan saya di kampus seperti itu. Kalau berhenti ataupun terpaus itu memang ya, kita dalam hidup ini kan pasti memang tidak tahu apa yang akan diduga-duga seperti itu. Baik.
Saya dari awal semester saya merintis grosir pulsa elektrik, Mbak. Jadi dari modal 300.000 sampai diberi kepercayaan sama owner usahanya 10 juta per 3 hari itu saya bisa setor seperti itu. Artinya ya untuk kalangan mahasiswa saat itu ya lumayan lah seperti itu kan penghasilannya ya. Dan memang sempat mengalami katakanlah jatuh seperti itu ya, kebangkrutan Pada itu. waktu pulsa elektronik itu? Ya, saat iya karena lebih ke ini ya, kalau saya rasa sih lebih ke persaingan gitu ya. Kalau orang bisa ngasih piutang itu, ngasih hutang itu 5 juta, saya mungkin hanya 500 atau seperti itu. Baik, gitu baik, kan, baik, seperti itu. baik. Kalah di perputaran untuk ngasih servisnya. Selain seperti bisnis itu. baja ringan, kemudian pernah menjadi voucher elektrik juga seperti itu ya. Mungkin masih banyak lagi bisnis-bisnis yang lainnya. Sebenarnya dalam menentukan skala prioritas untuk menjadi entrepreneur muda yang kuliah lancar, kerjaan lancar, dengan keluarga lancar, orang tua nggak komplain, agama juga meridoi, katakan seperti itu. Iya. Seperti apa kalau menurut Sidik sendiri? Ya itu yang saya bilang tadi gitu ya. Saya rasa setiap mahasiswa yang menjadi pengusaha tidak ada niat secara langsung untuk mempause kuliahnya seperti itu. Yang menjadi skala prioritasnya apa? Yang ada di depan mata dikerjakan baik-baiknya, atau harus ada ketika kita berjalan beriringan ada yang harus nomor 1 dan nomor 2, katakan seperti itu? Ya ketika kalau saya lebih ke misalkan lebih ke prioritas berdasarkan kebutuhan sih Mbak ya. Artinya masalah itu datang kan dia akan membuat tingkatan prioritas seperti itu. Artinya memang mana yang perlu dijalankan seperti itu. Sidik, ketika Anda menjalankan usaha Anda sesuai dengan skala prioritas, apakah Anda mengikuti intuisi ataukah memang melihat pasar pada saat itu? Ya kalau untuk menjalankan bisnis tentu kalau saya orangnya lebih ke saya melihat peluang dulu seperti itu, ada informasi apa, bisnis apa seperti itu. Tapi tentunya saya akan analisa terlebih dahulu seperti itu. Seperti kayak baja ringan ini saya baru ya kurang lebih setengah tahun lah ya. Kenapa saya akhirnya memilih baja ringan? Bukan karena baja ringan memang sangat booming saat ini, karena kayu sangat susah seperti itu ya. Karena kayu sangat susah, tapi kalau kita analisa secara ke depan, ini adalah bisnis yang berkaitan dengan memang hal yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Kalau rumah nggak ada atap pasti kan kehujanan seperti itu. Artinya memang prospeknya jangka panjang seperti itu. Nah, sekali lagi untuk pemirsa iNews TV Lampung saat ini yang sedang menyaksikan kita, ketika Anda melakukan ataupun menjalankan usaha, mana yang Anda pilih tidak mengikuti tren ataupun usaha yang sedang hit saat ini, katakanlah baja ringan atau apa, atau memang tetap melihat pangsa pasar atau melihat sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat dan minat kita? Ya, yang Mbak sebutkan itu saya rasa, dan memang kalau yang pengusaha yang sudah sukses semuanya sebenarnya bisa dikolaborasikan. Oh, baik. Dalam sebuah sistem, tetapi untuk seperti saya yang memang sedang merintis lagi, tentu harus ada bisnis yang memang dikerjakan itu secara prioritas seperti itu. Misalkan kalau kita mau ngambil sampingan, kalau waktu itu kan booming es cappuccino gitu. Kalau kita telat saja timingnya, maka kita bukannya untung, merugi seperti itu. Artinya bisnis yang seperti itu untuk sampingan aja, penambah seperti itu. Tapi kita memang harus timingnya harus tepat, jangan ketinggalan seperti itu. Untuk menentukan timing sendiri seperti apa nih kalau menurut Sidik? Ya makanya kalau saya sih, apakah ada, kalau kita lihat dalam satu area tersebut kita sudah lihat ada beberapa gerai, katakanlah es cappuccino gitu, kemudian kita mengurungkan niat kita atau mencari tempat lain, bagaimana kalau menurut Sidik? Ya kalau kayak kasus cappuccino kemarin sempat saya mau buka Mbak itu. Cuman karena memang posisinya di 2014 dan memang saya lihat memang untuk buka saat itu termasuk telat, makanya saya nggak buka seperti itu.
Kalau mau melihat timing itu kita juga perlu Ya. informasi seperti itu. Baik. Ya, ini karena memang waktunya mepet Iya, sekali. Nanti kita oke. cerita lagi ya, Oke. cerita lagi. Mudah-mudahan ini apapun ada kemauan, ada jalan, tetap Iya. berjuang. Mudah-mudahan selalu sukses ya, banyak bisnis yang Anda jalankan. Iya. Sidik dan Hendra jangan kemana-mana. iNews TV Lampung akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. I really wanna love somebody. I really wanna dance the night away. I know we're only halfway there, but you can take me all the way. You can take me all the way. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program iNews Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, Yudit Samanta kembali lagi bersama dengan entrepreneur muda kita, dua orang, yaitu Mas Hendra selaku owner dari Mahkota Souvenirs dan bersama dengan Muhammad Sidik selaku entrepreneur muda yang saat ini aktif di bisnis bajaringan. Sekarang saya ke Mas Hendra. Hendra, moto hidup Anda adalah bekerja, berkarya, dan bermanfaat. Bisa cerita sedikit tentang moto hidup itu? Apakah itu memang ada kaitannya dengan peristiwa history dalam hidup atau seperti apa? Nggak ada sih kalau ada latar belakang, cuman ya tadi ya salah satu definisi dalam sukses yang saya sebutkan tadi adalah bermanfaat. Artinya tentu ketika kita bekerja, ketika ada motivasi untuk ingin bermanfaat itu, maka kerja kita akan lebih semangat gitu. Dan sampai dengan saat ini sudah merasakan itu? Iya. Tidak selalu terpasang ya? Iya. Tidak mengerjakan? Iya, itu yang ditanamkan. Baik, baik. Oke. Sejak kapan Hendra menekuni bisnis ini dan lebih fokus ke souvenir? Kalau misalkan di Lampung saat ini peluang pasarnya itu apakah memang menjanjikan atau yang Hendra lihat seperti apa? Iya. Kalau sejak kapan fokus saya udah 2 tahun, tapi nggak ujuk-ujuk apa bahasa ini. 2013 mungkin ya? 2012 ya. tepatnya. 2012. Nggak langsung tiba-tiba langsung punya usaha souvenir, enggak. Tapi itu ada prosesnya. Tentu Kemana kalau dulu nih? tentu Kemana kalau dulu kita buka sendiri kan pasti perlu modal gitu kan. Baik. Artinya dulu saya sempat juga jadi karyawan Di souvenir juga? Di salah satu percetakan lah di Bandung Baik. Lampung, bagian Baik. desain grafis. Baik. Kebetulan saya hobi desain grafis juga, dan Oh. itu belajarnya pun otodidak, belajar sendiri pakai buku. Dan saya punya target 3 tahun itu bekerja, ngumpulin dana untuk buka usaha gitu. Jadi tidak kerja yang asal-asalan, tapi memang punya target untuk ke situ gitu. Nah, kemudian kenapa saya lebih ini ke souvenir, bangsa pasarnya ya karena seperti souvenir pernikahan itu kan pasti orang mau mungkin sampai
akhir zaman pasti orang nikah gitu kan. Iya, betul. Dan itu pasti selalu ada gitu kan. Iya. Kemudian wisuda. Bisa sambil diceritakan sedikit ini? Ya, ini proses Pada waktu pembuatan pengerjaan buat souvenir miniatur Menara Siger gitu ya. Ini untuk pernikahan ya, Hendra? Kalau ini buat cenderamata, buat apa pembicara misalnya, pembicara dari seminar-seminar seminar Hendra, dari luar Lampung. terbuat gitu. dari apa nih, Hendra? Ini dari fiber. Aha. Ini proses pengecatannya ya, untuk Rumit pembuatan. sepertinya ya, Hen ya? Iya, sangat. Satu-satu. Dan itu memang dibuat. memerlukan ya hobi tadi gitu ya. Kalau kita nggak hobi, nggak ini susah memang buat. Hen, ini di workshopnya, Hen? Ini kebetulan ada pameran di Jakarta iya. setahun yang lalu di Taman Mini, hasil-hasil kerajinan. Luar biasa. Luar biasa. Otodidak ya itu ya, Hendra ya. Kemudian apakah memang dari awal memang memimpikan untuk berbisnis souvenir ini karena dilihat memang peluangnya luar biasa, atau ketika Hendra masuk belajar secara otodidak di desain grafis tersebut, kemudian menemukan ternyata bisnis souvenir saya bisa menjalankan. Iya. Pertama memang passion saya seperti yang bilang tadi di bidang kreativitas. Kemudian saya coba ini diaplikasikan ke usaha, ke bisnis, dan saya target 2 tahun. 2 tahun itu artinya masa yang cukup untuk melihat apakah bisnis kita sesuai apa enggak gitu. Alhamdulillah 2 tahun dan itu berkembang, dan itu saya yakin itu passion gitu kan. Saya yakin itulah usaha yang tepat gitu. Kriteria untuk menentukan usaha kita tepat atau tidak memang membutuhkan waktu 2 tahun. Kalau buat Iya, Hendra 2 sendiri, tahun. dan seperti apa kita melihat oke ini tepat buat saya? Yang pertama, kita 2 tahun Profit? itu enjoy apa enggak? Enjoy gitu. atau enggak? Enjoy enggak? Jadi bukan profit ya, Hen ya? Bukan, enjoy dulu. Baik. Kalau kita masih banyak uring-uringan, banyak ininya, berarti ada yang salah nih gitu. Kemudian dia profit juga termasuk gitu kan. Dan saya tipe orang yang nggak mau usaha seperti mungkin dibahas tadi, usaha yang lagi ngetren musiman gitu ya. Musiman. Saya nggak ngambil ke yang situ gitu. Saya memang benar-benar cari usaha yang bisa bertahan lama gitu kan. Karena itu bisnis itu fondasinya di situ, produk gitu ya. Fondasinya produk. Kalau produk itu bukan yang bertahan lama, biasanya cepat gitu untuk gulung tikarnya lah istilahnya. Hendra, selain tadi merasa enjoy, menyenangi selama 2 tahun, evaluasi seperti itu, apakah kita mau terus atau tidak menjalankan bisnis, kemudian juga profit, apalagi Hen? Kita tergantung ini kita sih ya, perjalanan kita selama itu gitu ya. Kalau saya memang dari 2 tahun itu kita buat jaringan, buat link-link ke orang. Ketika udah banyak orang gitu, banyak yang kenal kita mau meninggalin usaha kita ini akhirnya jadi sayang gitu kan. Iya. Karena kita lihat banyak orang yang usahanya gonta-ganti bukan tiap tahun, mungkin tiap bulan. Yeah. Ketika dia hari ini promosi misalnya di broadcast jualan ini, tiba-tiba besok broadcast jualan ini lagi. Yeah, Justru tidak membranding diri kita. Sebentar, gitu. Ya. Berarti apa yang harus kita, berapa lama durasi kita memperhatikan mengevaluasi bisnis kita itu kalau menurut Hendra sendiri, untuk menentukan saya lepas dari bisnis ini dan mencari peluang lain, itu ketika apa dan berapa lama? Lepas dalam arti kita cari sampingan atau meninggalkan berubah tadi yang broadcast awal kemudian broadcast berubah lagi. Sebenarnya kalau dibilang 2 tahun ya nggak harus 2 tahun beneran gitu ya. Artinya kembali kita enjoy dan memang itu ada benar-benar ada pemasukan nggak gitu kan. Kalau memang itu enjoy dan ada pemasukan, tapi kita melihat mungkin pemasukan kita kurang, mungkin ada yang salah dengan marketingnya. Mungkin itu yang diperbaiki gitu kan. Nggak tiba-tiba langsung 2 tahun pemasukan langsung kita tinggalkan, enggak gitu kan. Kita lihat evaluasi selama 2 tahun apa kekurangan kita gitu. Pemarketingnya atau lainnya lah gitu. Kita bicara masalah bisnis souvenir Hendra. Dari mana Hendra mendapatkan bahan-bahan membuat souvenir tersebut? Susahkah? Atau kemudian nanti dipasarkan kemana lagi selain di Lampung? Dan pelanggannya yang saat ini siapa-siapa saja yang sudah terikat kontrak dengan Hendra? Kalau dari mana, mungkin 50% kita produksi sendiri, 50% kita masih kerjasama dengan mitra. Seperti misalnya ada produk-produk kerajinan untuk pernikahan, kita masih supply dari Pulau Jawa gitu ya. Bahan bakunya? Sudah jadi. Kalau yang bahan baku pembuatan termasuk sendiri. Termasuk fiber tadi? Fiber kalau Menara Siger kita buat sendiri. Yang patung gajah, miniatur gajah, kemudian sablon misalnya seperti gelas, boneka itu kita produksi sendiri.
Dan sampai dengan saat ini kalau boleh tahu konsumen yang terus datang ke order ke Iya, Hendra? kalau konsumen kita ada beberapa yang memang sudah jadi langganan gitu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan membuat souvenir promosi untuk konsumennya gitu ya. Perusahaan itu sudah ada yang sudah berlangganan seperti itu. Dan memang itulah yang Iya. tetap pernikahan- memberikan kepercayaan. iya, kalau- Ada yang pernah komplain, Hen? Komplain kalau biasanya kita usaha barang itu komplain biasanya waktu ya. Oh Waktu iya kita iya. janjiin seminggu tiba-tiba telat gitu kan, itu Iya. sudah biasa. Cuman itu ya makanya kita perlu belajar gimana untuk lebih maksimal pelayanan itu. Hendra, sharing sedikit bagaimana cara memuaskan konsumen ataupun sampai dengan mereka menimbulkan repeat order lagi. Bagaimana kalau menurut Hendra? Kalau saya kebetulan orang yang seneng aneh-aneh gitu ya. Aneh-aneh gimana? Artinya gimana cara untuk ingin konsumen, saya buat yang unik, kreatif gitu kan. Iya. Contohnya untuk Iya. nyenengin konsumen intinya kan. Iya, Misalnya ada pembuatan buat gelas, souvenir gelas satu, itu saya hadiahin deterjen. Oh. Aneh kan? Iya, Biasanya beli deterjen dapat gelas. Aha. Tapi itu Gelas dapat beli gelas dapat deterjen itu. Ada lagi hal yang aneh tapi nanti kita Iya. nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Jantung berdetak kencang, dirimu ada di mana? Cepat datang. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah tangkal, cekal, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15.30. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal dan yang pasti kreatif. Saksikan ALTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam program iNews Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Kehadiran mereka selalu ditunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di Lampung. Ini Lampung Yai, setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ya, pemirsa, kita masih bersama iNews TV Lampung, inspiring and informative. Yudit Samanta dan tamu hari ini. Saya di segmen terakhir ini akan memberikan sedikit games dan seperti biasa ini membutuhkan ketepatan dan kecepatan waktu. Apakah dua entrepreneur muda ini, Hendra dan Muhammad Siddiq, akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan? Anda berdua siap? Siap. Ini selain souvenir ataupun selain orderan baja ringan juga menjawab ini harus tepat waktu ya. Ya, Oke. Entrepreneur atau wirausaha? Siddiq? entrepreneur, Bekerja, berkarya, bermanfaat. Pengusaha sukses? pengusaha. Sukses. Sama dengan yang tadi. Bermimpi jadi pengusaha? Harus. Ya, harus. Seminar kewirausahaan? Ladang ilmu. Ladang cari link. Perhatian pemerintah terhadap entrepreneur? Masih kurang saya rasa. Sangat kurang.
Pengusaha atau penguasa? Pengusaha. Pengusaha. Penguasa atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Peluang jadi pengusaha? Berpeluang. Semua orang bisa jadi pengusaha. Harus dicari. Pengusaha muda? Ya, Indonesia butuh banyak pengusaha seperti itu. Pengusaha muda? Saya banget. Luar biasa. Barokah atau halal? Barokah. Barokah dan halal. Ke-10 pertanyaan bisa dijawab dengan tepat waktu dan tidak perlu harus retur ya. Dapat hadiah souvenir? Souvenir dapat. Silakan membawa ini gelas beserta dengan meja-mejanya. Tapi setelah itu bayar di depan ya. Kita ke Sidik dan Hendra ya. Kalau saya lihat Anda berdua ini adalah sosok entrepreneur muda yang luar biasa ya. Muda, terus berusaha, bermimpi dan berusaha juga untuk bermanfaat kepada orang lain. Sebenarnya sejauh ini Sidik dulu deh. Bagaimana sih jatuh bangunnya dalam berbisnis yang Sidik jalankan? Tadi agak sedikit untuk voucher elektronik tadi ya. Silakan. Ya, tentunya setiap orang yang dia komitmen mau meraih cita-cita sebagai pengusaha pasti memang harus mengalami jatuh bangun seperti itu. Karena tanpa jatuh bangun nggak ada orang sukses. Artinya orang sukses itu mengalami jatuh bangun seperti itu. Kalau Sidik rasakan sendiri jatuh bangunnya itu membuat kapok atau malah itu menjadi modal lagi untuk bangkit lagi? Secara alamiah pasti akan ada rasa pengen istirahat gitu ya, ada jeda-jeda seperti itu. Tetapi ketika kita nanti ketemu dengan kawan-kawan yang sama pengusaha dan kita bisa tularkan semangatnya, itu nanti akan malah pengen lagi, nggak kapok seperti itu. Jadi tetap walaupun ada jatuh bangunnya tetap berada di komunitas yang memang sama-sama pengusaha gitu ya, biar sama-sama memberikan menularkan aura-aura positif, energi positif. Kalau Hendra sendiri seperti apa? Dalam berbisnis jatuh bangun, Hendra menyikapinya seperti apa? Iya, jatuh bangun itu udah pasti hal yang biasa dalam bisnis. Tapi bagaimana kita memposisikan ketika kita jatuh, kita harus tahu dulu siapa yang bisa membuat kita bangun. Biasanya sih kalau yang membuat kita bangun tentu keluarga terdekat kita. Maka jangan sampai ketika kita, makanya selalu saya komunikasi kepada keluarga, istri, kebetulan saya udah punya istri. Jangan sampai ketika saya jatuh, yang lain jatuh juga. Jadi kita saling mengisi lah gitu. Ketika saya jatuh, ada orang-orang terdekat yang bisa memberikan kita motivasi, dan itulah pentingnya tadi silaturahmi, komunitas. Ketika kita usaha kita sedang ini, ada yang memberikan masukan-masukan. Hendra, dalam menjalankan bisnis ini, mohon maaf kalau boleh tahu sudah berapa kali jatuh? Jatuh nyungsep banget sih enggak ya? Paling ketika ada namanya usaha kita pasti ada ketika ada titik-titik waktu yang pemasukan kurang nih gitu kan. Tapi kalau sampai, ya alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai, kalau misalnya sampai tertipu dengan orang sampai kita rugi berapa ini, alhamdulillah belum. Alhamdulillah tidak pernah, dan mudah-mudahan nggak pernah gitu. Dan yang paling membuat Anda terus termotivasi dalam menjalankan bisnis siapa, Hendra? Orang tua, istri dan anak. Kalau satu kata saja yang saya butuhkan? Keluarga. Itu sudah mencakup, luar biasa. Hendra, oke, kalau di Sidik sendiri siapa yang paling besar sumbangsihnya, motivasinya buat menjalankan bisnis Sidik? Kalau saya mungkin jangan bilang keluarga juga ya, sama berarti. Iya, sama. Family ya. Lebih ke, kalau mau lebih spesifik mungkin ke Umi ya, seperti itu. Iya. Memang sebenarnya kalau keluarga dari ibu memang Berbisnis. banyak yang darah pengusaha seperti itu. Artinya memang tapi kalau saya memang jadi pengusaha bukan hanya karena melihat paman-paman atau kakek menjadi pengusaha, tapi memang ya ada faktor dalam kehidupan juga seperti itu. Baik. Sekarang closing statement dari Hendra dulu deh. Apa pesan-pesan sebagai entrepreneur muda yang sedang menyaksikan iNews TV Lampung saat ini? Iya, bagi yang teman-teman yang mungkin saat ini sedang ingin berwirausaha,
berbisnis, satu carilah bisnis yang memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita, hobi kita. Karena dengan mengambil usaha yang sesuai hobi kita, nanti ketika di perjalanan itu ada kendala-kendala, itu tidak menjadi beban yang terlalu berat buat kita. Artinya kita bisa enjoy. Yang kemudian carilah produk-produk yang memang produk itu akan laku jangka panjang, bukan yang musiman. Baik, sedikit saja silakan. Ya, untuk kawan-kawan di rumah yang mungkin akan baru mulai mau menjadi pengusaha seperti itu, saya memberi masukan untuk memilih bisnis yang memang dia mempunyai prospek jangka panjang seperti itu. Jangan mudah ikut-ikutan kawan ataupun yang lagi booming gitu. Artinya kalau menjadi pengusaha yang dibangun adalah sistem, bukan hanya semata penghasilan seperti itu. Baik. Terima kasih untuk Anda berdua entrepreneur muda, tetap sukses, tetap terus berusaha ya, dan terus bermimpi. Pemirsa iNews TV Lampung, inspiring and informative. Ini saatnya Yudit Samanta segera undur diri. Mudah-mudahan pembicaraan kita bisa menginspirasi Anda semua. Tetap berusaha untuk menjadi entrepreneur muda, untuk jadi pengusaha sukses, wirausahawan sukses. Sekali lagi dibangun sistemnya, dan yang paling menarik adalah kita mempunyai passion, kemudian juga dibayar. Ini saat Yudit Samanta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.